Hai sahabat Info ID, main game yang biasa-biasa saja mungkin membosankan bagi sebagian orang yang punya keberanian tinggi. Mungkin karena itulah beberapa orang nekat mencoba bermain-main dengan hantu. Mereka yang suka nekat mungkin akan mencoba beberapa permainan hantu ini. Dan yang tidak percaya dengan hal supranatural mungkin akan menertawakan permainan ini. Inilah beberapa permainan yang bisa memanggil hantu. Closet Game. Tujuan permainan ini bukan cuma sekedar memanggil arwah atau hantu, tapi bahkan iblis. Yang perlu sahabat Info ID lakukan cuma masuk ke lemari yang sangat gelap sambil membawa korek api dalam kondisi mati dan mengatakan, "Tunjukkan aku cahaya atau tinggalkan aku dalam kegelapan." Saat sahabat Info ID mendengar suara berbisik, segera nyalakan korek apimu. Pasalnya, kalau sahabat Info ID gagal menyalakan korek api setelah mendengar bisikan, konon akan ada sesuatu yang menangkapmu dari belakang dan menyeretmu ke kegelapan selamanya. Itu juga akan terjadi kalau sahabat Info ID nekat menoleh untuk melihat siapa yang ada di belakangmu. Kalau sahabat Info ID tidak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, buka pintu dengan api tetap menyala dan perlahan keluarlah dari lemari. Sejak saat itu, sahabat Info ID harus selalu menyalakan lampu setiap membuka lemari tersebut, karena sekarang ada iblis yang tinggal di dalam sana. Three Kings. Permainan ini memungkinkan sahabat Info ID berhubungan dengan dimensi lain. Yang sahabat Info ID butuhkan cuma ruangan yang luas dan gelap tanpa cahaya, sekotak lilin, 2 cermin besar, 3 kursi, dan benda dari masa kecilmu. Tepat pukul 3:33 dini hari, sahabat Info ID bisa memulai permainan dengan duduk di salah satu kursi. Sahabat Info ID harus duduk dan memandang lurus ke depan, tidak boleh melihat cermin atau lilin. Saat itulah sahabat Info ID akan merasakan atau mendengar ada yang datang. Dia ini nanti akan berbicara tentang masa lalu atau masalahmu yang belum terselesaikan. Beberapa orang mengatakan ritual ini cuma semacam eksperimen psikologis. Tapi sahabat Info ID sendiri yang bisa menentukan apa ini efek psikologis atau benar-benar mengundang makhluk dimensi lain. Ouija Board. Meskipun papan Ouija umumnya dijual sebagai permainan anak-anak, namun sebenarnya benda ini punya makna lain. Pada awalnya, papan Ouija dikenal pada abad ke-19 sebagai papan yang bisa berbicara. Iklan dari papan ini mendeskripsikan papan sihir tersebut merupakan papan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan pada masa lalu, masa kini, bahkan masa depan. Kemunculan papan ini menjadi populer di Amerika. Apalagi pada saat itu kebanyakan orang masih percaya hal-hal supranatural. Bahkan mereka juga percaya bahwa papan permainan tersebut merupakan media komunikasi dengan orang-orang terdekat yang sudah meninggal. Kini sahabat Info ID bisa mendapatkan papan Ouija dengan mudah di toko mainan apapun di luar negeri. Ouija juga dikenal sebagai papan roh atau papan yang dapat bicara dengan bentuknya datar. Papan ini identik dengan huruf abjad, angka 0 sampai 9, kata ya, tidak, halo, dan selamat tinggal. Berbagai simbol dan grafik. Juga sepotong kayu berbentuk hati kecil yang disebut planchet. Cara memainkannya yaitu letakkan jari-jari sahabat Info ID di atas planchet. Dan benda ini konon bisa bergerak dengan sendirinya karena ulah hantu. Pergerakan tersebut akan mengeja kata-kata atau kalimat yang ingin diutarakan oleh hantu di sekitar sahabat Info ID. Sahabat Info ID bisa bertanya apapun kepada si hantu.
Dan si hantu akan menjawab setiap pertanyaan sahabat Info ID dengan menggerakkan playset ke huruf-huruf, angka, simbol yang ada di papan agar bisa dibaca oleh sahabat Info ID nantinya. Elevator. Permainan ini berasal dari Korea, dan konon bisa membawa pemainnya ke dunia lain lewat elevator. Permainan ini bisa dilakukan di gedung minimal berlantai 10 dan punya elevator. Tapi pastikan tidak ada orang lain di dalam elevator sebelum mulai mencoba ritual permainannya. Caranya, saat berada di dalam elevator, tekan 4, 2, 6, 2, 10, 5. Di lantai kelima, seorang wanita akan masuk, tapi jangan melihat atau berbicara dengannya. Kemudian tekan tombol lantai 1. Namun, elevator justru akan naik ke lantai 10 tanpa turun ke lantai 1. Setibanya di lantai 10, sahabat Info ID bisa turun dari elevator dan berkeliling melihat dunia lain ini. Wanita yang ada di elevator akan bertanya kemana kamu pergi, tapi jangan pernah menjawabnya. Untuk kembali ke dunia nyata, masuk ke elevator yang sama dan tekan 4, 2, 6, 2, 10, 5. Tapi jika kamu pingsan saat memainkan permainan ini, kemungkinan kamu akan bangun di rumahmu sendiri. Tapi periksa dulu sekelilingmu, karena mungkin bukan lagi rumah sahabat Info ID. Like as a feather, stiff as a board. Sahabat Info ID tidak memerlukan alat khusus untuk memainkan Like as a feather, stiff as a board. Cukup satu orang yang bersedia untuk ikut ambil bagian dalam permainan ini. Dia berbaring di lantai dan sahabat Info ID beserta teman-teman sahabat Info ID yang lain harus berlutut. Masing-masing orang berlutut kemudian menempatkan 2 jari di bawah orang yang berbaring. Lalu mulailah mengucapkan like as a feather, stiff as a board secara berulang, sambil menutup mata. Jika sahabat Info ID sedang beruntung, konon arwah atau makhluk halus yang berada di sekitar sahabat Info ID akan menopang orang yang berbaring tadi, sehingga tubuhnya bisa melayang. Itulah beberapa permainan yang bisa memanggil hantu. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share ya. See you.